Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 321 sampai bab 330. Semua orang membeku. Siapa itu? Pengisian bahan bakar Liao juga tercengang. Yang ada di namanya. Beberapa detik kemudian, Zudan masuk dengan api. Kehilangan akal sehatnya dan berteriak. Liao Goi, keluar. Kamu memberiku imbalan untuk hidupku. Aku belum menyelesaikanmu. Omi melihat Zudan muncul. Juga tiba-tiba berteriak. Organ babi. Kamu hack. Aku sudah lama mencarimu. Bagus. Kamu muncul hari ini. Aku ingin menyelesaikan skormu. Zudan meniru Omi. Omi pasti harus menyelesaikan skornya. Tetapi Zudan tidak pergi ke sekolah beberapa hari terakhir ini. Omi tidak dapat mengintip dan mengira dia bersembunyi. Tetapi dia akhirnya melihatnya di sini hari ini. Zudan melihat Omi dan terbakar. Jika dia tidak meniru Omi, bagaimana dia bisa menjadi begitu sengsara hari ini? Zudan berteriak pada Omi. Omi, persetan denganmu. Skor antara aku dan kamu akan diselesaikan nanti. Liao Jianwei, kamu datang ke sini. Kamu memberiku penyelesaian atas darah kehidupanku. Kehidupan Liao Jianwei darahnya sendiri hancur. Dan sekarang dia mendengar seseorang berteriak agar dia memberi kompensasi. Dan dia terbakar. Kakekmu Liao Jianwei ada di sini. Zudan sangat marah. Liao Jie, kamu memulai akar kehidupan. Aku, Zudan, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tepat pada saat ini, 4 orang lagi masuk di pintu. Song Daitian dan Song Yuer, serta Liu Yue, dan orang asing. Song Daitian sibuk. Kapten Su, kami di sini. Ada apa? Ternyata mereka juga dipanggil oleh Su Meiqian. Liao Goi tiba-tiba berteriak. Kamu Song Yuer. Baiklah. Aku belum menyelesaikanmu. Liao Goi sangat marah. Ayahnya diperintahkan oleh pengawal darah Song Yuer untuk memotong hidupnya. Hutangnya belum berakhir. Hua Tianfeng berkata, saya pusing. Ini terlalu rumit. Apa yang terjadi? Paman dan keponakan Lin Eksplosif Tian ingin menyelesaikan akun dengan Liao Jiejing. Ayah dan anak Liao Jiejing dan Lin Eksplosif Tian ingin menyelesaikan akun dengan Omi. Omi ingin menyelesaikan akun dengan pendatang baru ini. Pendatang baru ini ingin menyelesaikan akun dengan Liao Jiejing. Dan Liao Jiejing ingin menyelesaikan akun dengan Song Yuer. Kasus macam apa ini? Ini melibatkan begitu banyak orang. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Su Meiqian berkata, saya juga pusing. Su Meiqian naik dan berkata, baiklah, hentikan. Mari kita perjelas. Balas dendam macam apa yang kita miliki. Mari kita selesaikan hari ini. Jika baku tembak massal semacam ini terjadi lagi di masa depan, polisi tidak akan membahasnya. Satu persatu. Buat pernyataan yang bagus. Lin Exploding Tian. Anda dulu. Jangan ada intimidasi. Atau letakkan semua kejahatan hari ini di kepala Anda. Lin bertanya Tian terengah-engah. Omi memotong keponakanku. Tentu saja aku tidak akan membiarkan pergi. Beberapa hari yang lalu, pergi ke sekolah untuk menangkap Omi. Memotong darah kehidupan Omi kepada keponakanku untuk berbaikan. Tapi aku tidak menyangka, hari ini ditendang oleh Liao Jianliang. Liao Jianliang. Aku juga tidak akan pernah melepaskannya. Liao Gooil berkata, Omi menggertak saudaraku. Aku pergi ke Omi hari ini untuk mencari teori. Aku tidak berharap Omi menjadi sangat kejam dan tidak masuk akal. Jadi aku ke rumah sakit untuk menghirup udara. Aku tidak berharap Lin Dongfang berteriak padaku. Jadi aku menendang. Yang tahu bahwa Lin Dongfang baru saja memperbaiki beberapa hari. Kemudian, Lin Yuntian bahkan membiarkan seseorang memukul ayahku. Ya, Lin Yuntian. Aku tidak akan pernah membantunya. Saya sangat marah sehingga Omi secara terbuka mempermainkan saya di sekolah. Tetapi saya tidak bisa mengalahkannya untuk saat ini. Jadi saya ingin membalas dendam padanya. Mengenakan topeng kulit manusia Omi untuk melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi siapa yang tahu bahwa sebelum yang buruk dilakukan,
Dia ditangkap di rumah sakit oleh Lin Bangtian sebagai Omi dan mentransplantasikan darah saya ke Lin Dongfang. Lin Botian. Saya tidak akan pernah membantunya. Tapi siapa yang tahu? Hari ini, saya tiba-tiba mendengar berita bahwa darah kehidupan saya yang disimpan sementara di tubuh Lin Dongfang ditendang oleh Liao Goi. Liao Goi. Lin Exploding Tian. Dan Omi, saya tidak akan pernah melepaskan. Tunggu saya. Keluarga saya akan segera mengirim seseorang ke bawah. Omi berkata. Zudan tercela dan tidak tahu malu. Mendapat topeng kulit manusia yang terlihat bertahan seperti milik saya untuk meniru saya. Dan hampir menipu Simran untuk pergi ke hotel. Ini, jika bukan karena fakta bahwa dia kebetulan ditangkap oleh Lin Eksplosif Tian. Li yang malang. Suaner dicemarkan olehnya. Dan dia juga pergi untuk berhubungan dengan Samira dan menyebabkan banyak orang bertanya padaku. Zudan, aku tidak akan pernah melepaskannya. Song Yuer berkata. Saya tidak melakukan apa-apa. Hari itu seorang cabul bertopeng yang bernafsu mengejar gadis-gadis di sekolah menengah Baiyun. Saya membiarkan Liu Yue memotong darah hidupnya. Yang tahu bahwa cabul itu adalah ayah Liao Xuan. Itu bahkan bukan urusan saya. Kan, saya hanya melakukan hal yang baik. Pernyataan semua orang sudah selesai. Tetapi permusuhan itu terlalu rumit. Dan tidak mungkin menyelesaikan konflik semua orang saat ini. Su Meiqian juga tidak berdaya. Tidak mudah menangkap begitu banyak orang. Dan semua orang sangat terhubung di latar belakang. Jadi tidak ada gunanya menangkap mereka. Su Meiqian berkata, baiklah. Saya tidak akan menangkap Anda ke Biro Keamanan Umum hari ini. Saya akan membiarkan Anda pergi. Tetapi tidak ada dari Anda yang membuat masalah lagi hari ini. Apakah Anda mendengar saya? Lin Yuntian berjalan ke arah Omi dan berkata dengan mata galak. Kamu adalah Omi yang memotong darah kehidupan sepupuku. Ya, aku Don Omi. Siapa kamu? Lin Yuntian terengah-engah. Omi, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Lin Yuntian berjalan keluar dari lobi rumah sakit. Ayahnya, Lin Explosion, juga pergi dengan lebih dari 50 pria. Song Yuer, Omi. Saya tahu siapa dia. Dia Lin Yuntian. Yang 1/10 dari 10 pemuda yang luar biasa. Omi mencibir. Jadi pemuda berambut ayam itu lagi. Tidak bisa berkata-kata. Tempat ke-9 dari pemuda berambut ayam. Liao Goi. Telah terpesona. Tempat ke-9. Bukankah dia tahu? Wajah Omi menghina. Nada menghina Omi membuat Su Meiqian dan Hua Tianfeng sama-sama terkejut. Omi sangat menarik. 10 pemuda luar biasa benar-benar sangat meremehkannya. Su Meiqian terengah-engah. Omi, jangan bicara seperti itu. 10 pemuda luar biasa. Meskipun tidak terlalu kuat, tetapi tidak seburuk yang Anda pikirkan. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya juga salah satu dari 10 pemuda luar biasa. Dan saya ke-7. Apa yang baru saja kamu katakan tentang pemuda berambut ayam? Kamu memanggilku bersama dengan itu. Omi tertegun. Kapten Su. Jadi Anda juga salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa. Ya, tidak sopan dan tidak sopan. Su Meiqian berbaur. Baiklah. Kamu bisa kembali sekarang. Hua Tianfeng datang dan berkata. Meiqian, apakah kamu mengenal anak ini? Sepertinya kamu akrab dengannya. Su Meiqian berkata. Mantan pacar adikku. Apa? Mantan pacar adikmu? Hua Tianfeng memandang Omi dan tertawa. Adikmu buta untuk menemukan mantan pacar seperti itu. Alis Omi menyeringai saat dia memandang Hua Tianfeng dan berkata. Sebagai seorang petugas polisi, tidakkah ia memberitakan kualitasnya yang rendah untuk mengutuk seperti itu? Apakah kamu tidak takut dengan kemarahanku? Hua Tianfeng bertanya. Omi, jika kamu sombong aku akan menangkapmu dan menguncimu. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kamu adalah ampas sekolah. Su Meiqian takut Hua Tianfeng benar-benar menembak. Lagi pula, adalah mantan pacar saudara perempuannya. Saudara-saudaranya kembali untuk menginstalnya untuk merawat Omi. Su Meiqian sibuk. Baiklah. Baiklah. Omi, kamu kembali. Kapten Hua. Mari kita juga memindahkan ke hotel. Rekan-rekan kita menunggu dengan cemas. Setelah mengatakan itu, Su Meiqian dan Hua Tianfeng keduanya buru-buru masuk ke mobil polisi dan bersembunyi di pesta hotel. Omi tidak tahu kenapa. Melihat Hua Tianfeng sangat tidak menyenangkan. Terdiam jika dia tidak pergi dengan cepat.
Omi benar-benar tidak bisa memberikan pelajaran. Namun, tidak ada pelajaran hari ini. Beberapa hari yang lain Omi harus memberi pelajaran. Siapapun yang berani mengecewakan Omi, Omi tidak akan memberikan makanan enak. Omi dan Leona berjalan keluar dari rumah sakit bersama. Sudah larut dan tak satu pun dari mereka yang belum makan malam. Leona tiba-tiba berkata, "Mengapa kita tidak keluar untuk makan? Nona, rumah sudah matang. Kami akan makan malam ketika kami keluar. Sekarang kami bisa kembali dan segera makan. Mengapa kami harus keluar untuk makan? Limbah yang mengarahkan ah." Leona mengeluh kecewa. Dia ingin berada di luar dengan Omi. Mereka berdua romantis. Di mana makan set Valentine atau sesuatu. Omi yang malang tidak mengerti pikiran wanita dan dimarahi olehnya. "Baiklah. Ayo kembali saat itu. Aku belum tahu apakah ayahku sudah pulang. Aku akan menelepon." Leona mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu Chenming. "Ayah, apakah kamu sudah pulang? Xianger, aku tidak akan kembali untuk makan malam ini. Aku akan pergi ke kuliah." Kuliah apa? Oh, 10 anak muda kota Linjiang yang luar biasa. Tempat ke-6 Huangku. Sedang mengadakan ceramah di ruang konferensi Hotel Laut Biru. Saya akan mendengarkannya. Oh, benar. Kamu berbicara dengan Omi dan bertanya apakah dia ingin datang untuk mendengarkan ceramah. Omi juga seorang praktisi seni bela diri. Bahwa Huang Kui adalah yang ke-6 dari 10 pemuda luar biasa. Akan baik bagi Omi untuk mendengarkan ceramahnya. Oke, aku akan bertanya tentang hal itu. Menutup telepon. Leona bertanya. Ayahku berkata, "Apakah kamu ingin pergi ke kuliah?" Pembicaranya adalah yang ke-6 dari 10 anak muda yang luar biasa. Kata ayahku, akan lebih baik bagimu untuk mendengarkan ceramah. Omi terengah-engah. Tidak tertarik. Apa yang ada di sana untuk mendengarkan ceramah oleh seorang pemuda berambut ayam? Sungguh membuang-buang waktu. Tapi Leona berkata, "Ya ampun, ayolah. Ayo bersenang-senang." Leona tidak ingin pulang sama sekali sekarang. Membuat berjanji untuk mendengarkan ceramah. Meskipun kita tidak dapat memiliki paket Valentine, ada baiknya mendengarkan ceramah bersama. Tidak tertarik. Ayo. Aku ingin pergi. Yang terkuat ke-6 dari 10 anak muda yang luar biasa ah. Tidak ada salahnya untuk mendengarkannya. Itu mungkin benar-benar meningkatkan kekuatanmu. Baiklah. Baiklah. Pergilah pergi. Omi tidak berdaya. Karena Leona ingin pergi. Dia tidak punya pilihan. Lagi pula, dia adalah pengawal pribadi Leona. Rencana Leona berhasil dan tersenyum. "Kalau begitu ayo kita makan sebelum kita berangkat kuliah." "Bukan. Kamu tidak harus pulang untuk makan malam kali ini. Kamu mengaturnya," Omi berkata. "Karena kita harus mendengarkan ceramah. Pasti akan terlambat untuk pulang dan makan di luar." Leona dengan senang hati membawa Omi bersamanya. Dan rasanya enak makan di jalan. Warung makan khusus. Meja kecil. Duduk menghadap muka dengan Omi. Perasaan ini membuatnya terasa sangat menyenangkan. Dan dia benar-benar ingin bisa melakukan ini setiap hari. Setelah makan, mereka berdua segera meluncur ke Blue Sea Hotel dan tiba di ruang konferensi besar di lantai 6 hotel. Omi, Xianger, di sini. Liu Chenming sudah tiba dan kuliah sudah dimulai. Liu Chenming melihat Omi Leona datang dan memanggil dengan lembut. Omi dan Leona dipastikan masuk melalui pintu belakang ruang konferensi dan duduk di sebelah Liu Chenming. Pada saat itu, di panggung ruang konferensi, seorang pria dengan mikrofon berkata, "Hei, lalu siapa? Bisakah kamu diam? Jika Anda tidak ingin mendengarkan, Anda bisa keluar dan tidak mengganggu yang lain." Pria yang berbicara dengan mikrofon ini adalah Huang Kui peringkat ke-6 dari 10 pemuda luar biasa. Selain itu, Liu Chenming yang dia lihat dengan matanya. Karena itu, Liu Chenming menyapa Omi dan Leona. Willow Chenming sedang sibuk berdiri. Kompensasi sambil tersenyum. "Maaf, Senior Huang. Putriku juga ingin datang ke kuliahmu. Tapi dia baru saja terlambat. Maaf." Huang Quan memandang Leona di samping Liu Chenming dan tiba-tiba matanya berbinar. Seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Dia tidak mengharapkan wanita cantik itu. Huang Quan nada mengubahnya dan berkata sambil tersenyum. "Tidak apa-apa. Demi kehormatan saya bahwa putri Anda dapat datang dan mendengarkan ceramah seni bela diri seseorang Huang. Selamat datang."
Siapa namamu? Willow Chenming tersentuh. Tidak menyangka Huangku menjadi orang yang pemarah. Namaku Liu Chenming. Huang Duk memandang Liona dan tersenyum. Adik perempuan, berapa umurmu? Dipanggil apa? Liona merasa sedikit tidak nyaman. Tapi karena kesopanan, dia menjawab, 18 tahun, Liona. Liona, nama baik. Aku tidak menyangka akan ada adik perempuan berusia 18 tahun yang datang ke kuliahku. Hahaha. Baiklah. Aku akan melanjutkan kuliahku dulu. Huang Quan menatap Liona terakhir. Lalu matanya menjauh sedikit enggan. Huang Duk berkata kepada banyak orang. Di mana saya? Saya baru saja melihat seorang wanita cantik yang membuat Yellow Drain lupa di mana dia berbicara tentang. Seorang penonton berkata, Anda berbicara tentang meninju. Oh ya, meninju menurut saya. Ada 3 cara. Yang pertama, meninju terlebih dahulu dan kemudian meninju. Yang kedua, meninju pertama dan kemudian meninju. Dan yang ketiga, meninju dan kemudian meninju. Jadi, apa perbedaan antara cara ketiga ini? Sebenarnya, tidak ada perbedaan. Sekarang, mari kita fokus pada bagaimana bertahan. Dan kita semua tahu bahwa hal terkuat bukanlah menyerang, tetapi untuk melakukan pemukulan. Dan ya, semakin kuat Anda, semakin Anda bisa memukul. Apa maksudnya meninju seseorang 10 kali ketika Anda baik-baik saja dan mereka meninju Anda sekali dan Anda turun? Penatua Huang. Aku tidak mengerti. Seorang penonton berkata. Huang Quan tersenyum. Bagaimana dengan ini? Saya akan menemukan penonton untuk datang dan berdemonstrasi. Saya ingin tahu penonton mana yang ingin menjadi sukarelawan untuk datang dan berlatih dengan saya. Sayangnya, tidak ada yang mengangkat tangan mereka di ruangan itu. Karena tidak ada yang mengangkat tangan, aku hanya akan memanggil secara acak. Dengan sapuan yang menutupinya, Huang Quan tanpa sadar menatap Liona dan tersenyum. Liona, kemarilah dan kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya. Liona bosan. Sekilas Omi tahu bahwa pemuda berambut ayam ini, finisher tempat ke-6, Huangku, pasti sengaja memanggil Liona. Dan kurasa yang lain mengangkat tangan dan akhirnya akan memanggil Liona juga. Liona berkata, maaf, saya tidak tahu seni bela diri. Huang Kuo tersenyum. Tidak apa-apa. Kamu bisa menunjukkannya bahkan jika kamu tidak tahu seni bela diri. Liona masih menahannya dan berkata, aku tidak mau. Kamu sudah mengundang orang lain. Ada sedikit api di hati Huang Kuo. Apa yang kamu lakukan? Datang ke kuliahku dan tidak memperlihatkan wajah. Huang Kuo melihat bahwa Liona sudah mati karena tidak memberikan wajah. Jadi dia hanya bisa melihat ke arah Omi, yang duduk di sebelah Liona, dan memberi isyarat. Kalau begitu kamu datang. Tanpa ragu, Omi berdiri dan berjalan ke atas panggung. Ada hampir 300 orang yang datang untuk mendengarkan ceramah hari ini. Dan mata mereka semua melihat ke panggung saat ini. Huang Kenal berkata kepada semua orang. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana menghindari serangan musuh ketika kita bertemu dengan mereka. Saya akan mengajari Anda metode ketiga. Metode pertama, metode penghindaran sisi. Yang kedua, duduk di metode penghindaran tanah. Yang ketiga, metode penghindaran gerakan tangan. Kami akan menjadi yang pertama menguji metode penghindaran menyamping. Setelah mengatakan itu, Huang Gui berkata kepada Omi tanpa temperamen yang baik. Kamu, coba serang aku. Jangan bertanya, bagaimana Anda menyerang? Ada banyak cara untuk menyerang. Yoho, Huang Kui tertawa malu pada Omi, yang merasa bahwa rambut burung masih terancam tentang metode serangan. Pukul aku segera dan keluarkan kekuatan maksimalmu. Huang Duk berkata. Oh, Omi menganggukkan kepalanya. Huang Kenal berdiri di tengah panggung dan berkata kepada semua orang. Semua orang melihat ke sini. Sekarang di sisi lain bagaimana saya menggunakan metode menghindar samping untuk menghindari serangan. Setelah mengatakan itu, Huang Kenal berkata kepada Omi, mulailah, serang aku, dengan keahlian tenaga. Omi tidak kasar dan menyerang Huang Dukui dengan pukulan keras. Bang, pukulan Omi dengan kuat mengenai perut Huang Duk, dan juga mengeluarkan suara teredam. Mata Huang Duk melebar dan punggungnya disuplai oleh pukulan Omi. Kamu. Huang Duk melihat perasaan mata Omi menjadi konyol. Dia tidak mengira bahwa dia sebenarnya tidak menghindari pukulan Omi. Semua orang sibuk bertanya. Senior Huang Duk, ada apa?
Bukankah kamu bilang kau akan menunjukkan padaku cara merunduk? Kenapa kamu tidak merunduk? Wajah Huang Kui putih. Bahkan kakinya agak lemah. Huang Kui menahan rasa sakit di perutnya dan berkata kepada semua orang. Lihat, saya tidak menghindar dan langsung dipukul oleh musuh. Ini adalah kinerja tidak bisa menghindari serangan musuh. Satu orang berkata, Kanal Kuning Senior, kami bagaimana Anda menghindarilah, untuk tidak dikalahkan setelah kinerjalah. Saluran Huang mengangguk. Tentu saja. Saya baru saja menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memukul. Dan sekarang, saya akan menunjukkan cara menghindari serangan itu. Setelah itu, Huang Channel berkata, Anda sebenarnya memiliki dua serangan. Biasanya, kata Omi, jangan mengeluarkan kekuatan penuhmu. Keluarkan saja setengahnya. Huang Channel berkata dengan sedikit depresi di hatinya. Oh, Omi menganggukkan kepalanya. Huang Kenal berkata kepada semua orang. Semua orang melihat ke sini. Musuh akan menyerang saya. Mulailah. Serang, kali ini. Huang Duk sepenuhnya siap dan tidak akan pernah membiarkan apa yang baru terjadi lagi. Bang, pada saat berikutnya, Omi memukul keras lainnya ke perut Huangku. Dan Huangku mengumpat dalam hati, Nima. Huangku benar-benar tertekan saat ini. Dia telah mempersiapkan seluruh tubuh dan ketakutannya. Tetapi dia masih belum menghindari pukulan Omi. Rasa sakit dari kedalaman membuat gigi Huangkul berceloteh kesakitan. Apa asal-usul anak ini? Kenapa dia memiliki begitu banyak kekuatan? Ketika banyak orang melihat bahwa Huangku tidak menghindar lagi, mereka bertanya, Senior Huangku, bukankah kamu mengatakan kamu akan menunjukkan metode menghindar menyamping? Kenapa kamu belum menghindar? Huang Duk sekali lagi menahan rasa sakit dan tertawa. Apakah semua orang baru saja melihatnya dengan jelas? Tidak. Semua orang berteriak bersama. Huang Channel. Baru saja musuh menyerang saya dengan pukulan. Saya sengaja bereaksi setengah ketukan lebih lambat. Dan sebagai hasilnya, saya diserang oleh musuh. Dan memakukan yang baru saja saya berikan ini adalah untuk memberitahu semua orang bahwa ketika menghadapi musuh, Anda harus bereaksi dengan cepat dan tidak sedikit pun lambat. Jika tidak, seperti apa yang baru saja saya tunjukkan, sebuah pukulan dipukul. Oh. Semua orang tak berdaya dan berkata dalam hati mereka, Nima, kami melihatmu menunjukkan metode menghindar dari samping. Bukan untuk melihatmu dipukul, oke. Bagaimana cara menghindar tanpa menunjukkannya sekali? Selalu menunjukkan dipukul. Ada sesuatu yang salah. Huangku berkata kepada Omi, Nak, terima kasih atas kerjasamamu. Kamu bisa turun sekarang. Selanjutnya biarkan penonton lainnya berpartisipasi. Kanal Huang sekarang telah memahami bahwa anak Omi ini sangat kuat. Lebih baik menemukan seseorang yang tidak tahu seni bela diri untuk ditunjukkan. Kerumunan berteriak. Senior Huang, bangun semua. Cepat dan berdemonstrasi. Jangan mengubah siapapun. Tidak masalah apakah kita berpartisipasi atau tidak. Kita semua datang ke sini khusus untuk mendengarkan ceramah Anda. Tidak untuk berpartisipasi dalam kompresi. Anda terburu-buru Ya. Jika kamu tidak terburu-buru dan berdemonstrasi, aku akan pergi. Aku datang ke sini karena status tempat ke-6-mu sebagai pemuda yang luar biasa. Kalau tidak aku tidak akan datang untuk mendengarkan ceramah apapun. Kamu cepat dan spesifikasi. Ubahlah apa yang orang Huang Kuo tidak berdaya. Semua orang berkata begitu. Dia tidak bisa dengan paksa menggantikan orang lain yang tidak bisa melakukan seni bela diri. Mata Huang Kuan menatap Omi dengan marah. Menyemburkan api, dan berbisik, Nak, kamu siapa? Apakah kamu bermaksud merobohkan panggungku? Kamu tidak percaya aku akan menyakitimu. Kamulah yang menyuruhku datang ke sini dan berdemonstrasi. Huang Kuo berpikir bahwa Omi adalah semacam musuh yang sengaja mengatur untuk merobohkan panggung. Huang Kuo tidak punya pilihan selain mengatakan, karena kamu tidak sengaja datang untuk meruntuhkanku, maka jangan mengeluarkan 50% lagi dari kekuatanmu. Kamu mengeluarkan 20% dari kekuatanmu. Bagus. Omi menganggukkan kepalanya. Baru kemudian Huang Kenal tersenyum pada kedatangannya. Semuanya. Sekarang saya benar-benar akan mulai berdemonstrasi. Di bawah, Anda dapat melihat bagaimana metode Kamsi Deweis Dodge dilakukan. Mulailah. Serang. Huang Duce memberi isyarat ke mata Omi. Kali ini Huang Duce tidak sedikit pun terganggu. Memperhatikan gerakan Omi dengan sepenuh hati.
Bang! Detik berikutnya. Mata Huang Duk berkedip. Sebelum dia bisa bereaksi, Omi meninju. Seluruh tubuh Huang Duk bergetar. Pukulan Omi terlalu cepat untuk bereaksi. Kerumunan benar-benar kesal ketika mereka melihat bahwa Huang Duk tidak menghindar lagi. Mereka semua berteriak. Senior Huang Duk, ada apa denganmu? Jangan beritahu kami bahwa kamu mencoba menunjukkan kepada kami semua bagaimana bereaksi terhadap pukulan lagi. Jujur, kami tidak ingin melihat bagaimana bereaksi terhadap pukulan. Kami ingin melihat bagaimana cara menghindar. Huang Qiu sekarang sangat tertekan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara karena rasa sakit. Dihadapkan dengan tuduhan yang menumpuk, Huang Kou marah dan benar-benar ingin berteriak. Kamu pikir aku tidak ingin menghindar ah? Bocah ini meninju begitu cepat aku tidak bisa menghindar. Senior Huangku, jika Anda tidak menghindar, kami akan pergi. Kami tidak akan mendengarkan ceramah Anda. Itu tidak menarik sama sekali. Anda hanya tahu bagaimana berbicara tentang teori. Sulit untuk membuat transmisi. Dan Anda sengaja berpura-pura membandingkan. Anda hanya tidak menunjukkan kepada kami cara menghindar. Anda takut kami akan mempelajari keterampilan Anda. Jika Anda takut kami akan mempelajari keterampilan Anda, lalu kuliah apa yang masih Anda pegang? Semua orang menuduh Huangku, mengatakan bahwa dia berpura-pura, tidak ingin berdemonstrasi dan ceramah apa yang akan dia berikan. Namun, Huangku tidak mengucapkan kata pun dalam perlindungan. Bukan karena dia tidak ingin membela diri, tetapi seluruh tubuhnya berantakan dan dia tidak bisa berbicara karena kesakitan. Dia telah menerima 3 pukulan berturut-turut dari Omi. 2 pukulan pertama lebih kuat tetapi setidaknya dia masih bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Tetapi yang ketiga dan kemudian yang lain, tubuhnya telah mencapai batas dari apa yang bisa bertahan dan tidak bisa menahan lagi. Senior Huangku, Anda akan memberi kami ucapan kata pun sekarang. Apakah akan menunjukkan metode penghindaran sisi Anda atau tidak? Jika tidak, kami akan pergi. Benar. Kita akan pergi jika kita tidak menunjukkannya. Sementara semua orang berdebat, suara puff tiba-tiba terdengar, dan seteguk darah menyembur keluar dari pembohong Huangku. Ah, orang-orang yang duduk di barisan depan ruang konferensi tiba-tiba disemprot dengan darah oleh Huang Dui dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Huang Duk benar-benar tidak bisa menahannya. Seteguk darah sudah sampai ke tenggorokannya ketika dia menerima pukulan ketiga dari Omi. Dia cukup kuat untuk menahannya. Tetapi, pada akhirnya, itu masih menahan dan seteguk besar darah menyembur keluar dengan pembohong. Setelah menyemprotkan darah, Huang Duce merasakan sejumlah besar kekosongan di tubuhnya, dan kakinya gemetar. Seluruh ruang konferensi yang bising sunyi, dan semua orang memandang Huang Duk tanpa berkedip, tidak tahu apa yang terjadi, termasuk Liona dan Liu Chenming. Huang Duk berkata dengan gemetar, semuanya, maaf, sedikit terbakar. Jangan panik. Ayo lanjutkan. Semua orang terdiam beberapa saat. Dapatkah Anda menikmati begitu banyak darah ketika Anda terbakar? Siapa yang menumpahkan begitu banyak darah yang terbakar? Huang kenal. Mari kita lanjutkan. Kita baru saja berbicara tentang bagaimana menghindari serangan musuh. Sekarang mari kita berdiskusi lagi. Ketika kita menghadapi wajah, pada titik ini, Huang kenal merasakan kakinya tidak bisa berdiri lagi dan dia terjadi di peron. Akan jatuh. Saluran kuning senior. Ada apa denganmu? Sebelum kata-kata itu selesai, ada ledakan dan Huang Drain jatuh. Tubuhnya tidak dapat mendukungnya lagi. Ah, semua orang berteriak dan menggandeng ke panggung dengan panik. Hanya untuk melihat wajah Huang dulu membiru, mengepal putih, dan tubuhnya gemetar. Lalu dia mulai berbusa di mulut. Lalu matanya memutih. Dan dia tidak bergerak. Kekuatan posterior yang tak terbandingkan kuat menyebabkan Quicksilver Huangku pingsan sampai mati. Ah, senior Huangku, ada apa denganmu? Semua orang berteriak. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pada saat itu, seorang wanita di tempat kejadian dengan tingkat seni bela diri lebih dari 60 berkata, jangan pindahkan dia, Huang Duan telah pingsan. Tiba-tiba, kenapa dia pingsan? Wanita level 60 plus itu melihat ke arah Omi. Sekarang dia mengerti bahwa bukan karena Huang Kui tidak menghindar. Tetapi dia tidak bisa menghindar sama sekali. Karena, Huang Kui dengan sedih menemukan seorang demonstran yang lebih kuat darinya. Wanita level 60 plus ini justru kakak perempuan Huangku.
Refleksi dia tidak terlalu bersinggungan. Dia berpikir bahwa Huangku benar-benar sengaja tidak menunjukkan metode menghindar. Tetapi ternyata dia juga salah paham. Alasan sebenarnya adalah ini. Hanya saja, apa yang tidak bisa dia percayai adalah, bagaimana mungkin seseorang semuda Omi lebih kuat dari adik laki-lakinya. Pada saat ini, ayah dan anak perempuan Omi dan Liona bersiap untuk mundur. Dan Liu Chenming juga berkata sambil menggerutu. Ini sangat membosankan. Tidak menunjukkan cara menghindari serangan. Dan bermain mati. Omi mendengar lucu dan berkata dalam hati. Paman Liu, kamu benar-benar menganiaya orang. Mereka benar-benar tidak bermain mati. Dia tidak mampu menahan kekuatanku. Semua sel tubuhnya mengalami reaksi kejut. Diperkirakan akan memakan waktu 1 hari untuk bangun. Namun, Omi tidak menjelaskan apa-apa kepada Liu Chenming. Liona juga berkata, saya seharusnya tahu untuk tidak datang. Huang Kui ini sangat mengganggu. Cara dia menatap saya dengan mata penuh nafsu. Sekilas dia bukan orang yang baik. Orang seperti ini bahkan jika dia sekarang adalah orang ke-6 dari 10 anak muda yang luar biasa, dia pasti tidak akan memiliki prestasi besar di masa depan. Anak ketiga buah Omi berjalan keluar dari ruang konferensi dan segera tiba di lantai pertama Blue Sea Hotel. Pada saat itu, seorang wanita berusia sekitar 35 tahun berdiri di pintu masuk hotel. Itu adalah ahli tingkat 60 aneh yang baru saja berada di ruang konferensi. Kakak perempuan Huangku. Melihat 3 orang Omi berjalan keluar, wajah wanita itu agak dingin dan berkata, tunggu sebentar. Apakah kamu meneleponku? Omi bertanya. Wanita itu merasa, setelah memukuli seseorang, apakah kamu hanya akan pergi tanpa mengucapkan kata pun? Omi tersenyum dan berkata dalam hati, sepertinya masih ada 1 orang yang mengerti begitu banyak orang di ruang konferensi, dan yang lainnya tidak. Mengetahui bahwa Omi yang memukulnya, aku masih tidak tahu apa yang terjadi. Omi berkata, wanita ini, aku tidak mengerti maksudmu. Masih berpura-pura. Willow Chenming sibuk berkata, ada apa, Su Chen? Liona memandang wanita itu dan berkata, bukan seolah-olah kami tidak mengganggu perasaanmu. Mengapa kamu menghentikan kami? Wanita itu berbaur. Memukul adik laki-laki saya seperti ini. Dan masih mengatakan Anda tidak menyinggung perasaan. Siapa saudara iparmu? Liona bingung. Kakak laki-laki saya adalah Huangku. Dia hanya meminta anak di sebelah Anda ini untuk naik dan melakukan pemaksaan. Dan sebagai hasilnya, kakak laki-laki saya terluka seperti ini. Dan kalian masih ingin menjauh begitu saja darinya. Tubuh Liu Chenming dan Liona bergetar, menatap Omi dengan tidak percaya. Wanita itu berkata, nak, bahkan jika kamu lebih kuat dari adik laki-laki, tetapi kamu tidak perlu memukul begitu keras. Dia memintamu untuk naik untuk menunjukkan. Tidak berharap kamu menjadi lebih kuat darinya. Itu nasib buruknya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi kamu harus memukul begitu keras. Adik laki-lakiku mengambil 3 pukulan darimu. Tidak satu pun dari mereka menghindar. Dan sekarang bahkan sel-selnya sok. Kenapa kamu harus memukul begitu keras? Pada saat ini, Liona dan Liu Chenming sepenuhnya mengerti. Tidak heran Kanal Kuning tidak menghindar. Selalu menunjukkan bagaimana berperilaku setelah dipukul. Bukan karena Kanal Kuning tidak menghindar. Itu karena dia tidak bisa menghindar. Omi lebih kuat darinya. Omi menyeringai. Kakak perempuan ini. Matamu yang mana yang melihatku menyerang begitu keras? Kakakku masih berbaring di atasnya. Dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak melakukannya dengan keras. Wanita itu sangat marah. Omi berkata, jika aku benar-benar memukul dengan keras, adik laki-lakimu pasti sudah lama mati. Betapa sombongnya. Oh, pertama kali adik laki-lakimu memintaku untuk mengeluarkan kekuatan penuhku. Tapi aku hanya mengeluarkan 0,10% dari kekuatanku. Kedua kemudian adik laki-lakimu memintaku untuk mengeluarkan 50% dari kekuatanku. Tetapi aku hanya mengeluarkan 0,05% dari kekuatanku. Dan ketiga terakhir, adik laki-lakimu memintaku untuk mengeluarkan 20% dari kekuatanku. Tapi aku hanya mengeluarkan 0,01% dari kekuatanku. Sekarang Anda masih mengatakan bahwa saya memukulnya dengan keras. Anda benar-benar tidak tahu seberapa baik orang-orangnya. Saya sangat memahami kakak laki-laki Anda. Saya tidak berharap Anda menyalahkan saya karena menyakitinya.
Mengapa Anda tidak menyalahkan kakak laki-laki Anda karena tidak berguna sendiri? Wanita itu sangat marah. Tentu saja dia tidak akan percaya omongan kosong Omi bahwa dia hanya mengeluarkan 0,1% dari kekuatan. 0,1% dari kekuatan untuk memukuli adik laki-lakinya seperti ini. Maka Omi sudah tidak tahu level apa yang harus dituju. Jadi dia merasa bahwa Omi telah menyakiti adik laki-lakinya dan masih tidak memiliki rasa malu. Dia masih berpura-pura dan membual di depannya. Dia sangat marah. Nak, karena kamu masih memiliki sikap seperti itu, biarkan aku belajar tentang kekuatan 0,10% kamu. Kakak perempuan Huangku berkata dengan marah. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengeluarkan kekuatan yang sama dan membiarkanmu mencapainya. Omi tersenyum. Berdengung, kakak perempuan Yellow Drain tidak repot-repot mendengarkan omongan kosong Omi dan datang terbang dengan pukulan. Omi menyambutnya dengan telapak tangan ringan terhadap pukulan kakak perempuan Yellow Drain. Aduh, tubuh Sister Huangku terbang mundur. Dan dengan sapuan terbang ke kolam air mancur gunung berbatu 20 meter di luar hotel. Wow, juga memercikkan udara di kolam. Leona dan Liu Chenming tercengang pada Omi. Leona berbalik dan berkata, pergi. Beberapa menit kemudian, kakak perempuan Huang kenal turun dari kolam air mancur dan berkata dengan wajah pucat. Ya Tuhan, harimau berjongkok kota Linjiang ini. Naga tersembunyi memiliki seseorang yang begitu kuat. Setidaknya di level 90. Sepertinya kakak laki-laki saya memukul seperti ini. Itu benar-benar bukan ketidakadilan. Bab sebelumnya berbicara tentang Omi dan Leona pergi ke kuliah tentang Huangduk. Huangku pingsan. Dan kejadian ini menyebar ke forum jendela Linjiang. Di forum jendela Linjiang, ada banyak ahli. Jadi alasan pingsan Huangduk segera terungkap. Dan saat ini, Omi masih dalam perjalanan pulang. Omi, aku tidak bermimpi. Apakah aku? Kamu berani melakukan itu. Setidaknya hampir level 70. Kan? Willow Chenming berkata dengan tidak percaya. Oh, Paman Liu. Pulanglah. Kamu harus mendengarkan lebih sedikit ceramah seperti itu di masa depan. Omi tidak merasakan kegembiraan apapun. Lagi pula, Huangku terlalu rendah. Sering memukuli orang-orang rendahan seperti itu. Omi sendiri merasa bosan. Liu Chenming berkata lagi, Omi, jika Anda pergi untuk mendaftar untuk seleksi pemuda luar biasa, Anda pasti akan menduduki peringkat ketiga dalam 10 pemuda berprestasi puncak. Omi bertanya, mengapa tidak ada tempat pertama dan kedua? Dengan kekuatan Omi, jika Anda benar-benar ingin menilainya, tempat pertama adalah hal yang pasti. Liu Chenming tersenyum. Omi, tempat pertama dan kedua tidak mungkinlah. Kenapa tidak mungkin? Karena tempat pertama dan kedua dari 10 pemuda luar biasa telah pemberitahuan menerima penerimaan dari Akademi Bela Diri. Dan itu juga undangan untuk mendaftar. Sama seperti putri saya yang lain Chu Yiyun. Tu dapat diundang oleh Akademi Bela Diri untuk masuk. Itu adalah jenius yang luar biasa. Pertama kedua di kota Linjiang kami dalam 10 tahun bahwa itu jenius seperti itu telah muncul. Tidakkah Anda tahu bahwa seluruh media berita di kota Linjiang sekarang menyampaikan masalah ini? Ini adalah kegembiraan besar bagi seluruh kota Linjiang. Pertama kali itu terjadi dalam 10 tahun. Omi benar-benar sedikit terkejut bahwa kota Linjiang memiliki dua orang lain selain dia yang telah menerima pemberitahuan yang mengundang masuk. Ya, jadi tempat pertama dan kedua pasti mereka. Mereka adalah kebanggaan seluruh kota Linjiang. Pemuda paling berbakat di kota Linjiang dalam 10 tahun. Ketika mereka pergi ke Akademi Bela Diri di masa depan itu benar-benar sebuah bar. Oh, ya, Omi hanya tersenyum. Omi tidak tahu apakah dia harus memberitahu mereka bahwa dia sebenarnya telah menerima pemberitahuan penerimaan. Omi berasumsi, lebih baik tidak memberitahu mereka untuk saat ini. Jangan sampai mereka menjadi sentimental karena mereka harus pergi. Mari kita tunggu sampai setelah tahun baru. Mereka berkumpul kembali ke rumah. Pada pukul 10 malam, Omi sedang berbaring di tempat tidur. Omi tidak memasuki forum jendela Linjiang selama beberapa hari. Jadi dia berbaring di tempat tidurnya dan menggunakan teleponnya untuk memasuki forum untuk melihat-lihat. Benar saja. Seluruh forum jendela Linjiang adalah tentang tempat pertama dan kedua dari 10 pemuda yang luar biasa. Karena mereka menerima pesanan dari Akademi Seni Bela Diri. Dua pemuda paling berbakat di Linjiang dalam 10 tahun terakhir.
Dan mereka hampir menjadi kebanggaan dan idola orang-orang kota. Apalagi Liu Chenming telah menjadi penggemar kedua jenius itu. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Itu hanya menerima pemberitahuan. Jadi bagaimana orang-orang kota bisa menyembah mereka seperti ini? Pada saat ini, di rumah Song Yuer, Song Daitian sedang berbaring di tempat tidurnya. Melihat teleponnya dan tertawa. Tempat pertama dan kedua dari 10 pemuda luar biasa. Terlalu kuat. Saya tidak berpikir ada jenius yang luar biasa di kota Linjiang kecil. Bahkan jika itu adalah keluarga besar, tidak banyak yang bisa diundang ke sekolah. Cek-cek, kekaguman ah. Tak perlu dikatakan. Bahkan Song Daitian telah menjadi penggemar kedua jenius itu. Omi melemparkan ponselnya ke tempat tidurnya dan berkata, saya juga meninggalkan kota Linjiang setelah tahun baru untuk pergi ke Akademi Bela Diri. Saya tidak punya banyak waktu tersisa. Sepertinya saya tidak bisa tetap low profile lagi. Saatnya untuk mendapatkan profil tinggi. Dua pemuda yang disebut paling berbakat dan luar biasa dalam 10 tahun terakhir disembah seperti ini oleh orang-orang kota hanya karena mereka menerima surat penerimaan. Sementara saya, yang sebenarnya, semakin saya meninggikan, semakin saya merasa tidak adil. Semakin saya meningkat, semakin saya merasa tidak adil. Mengapa tidak ada yang menerangi saya ketika saya lebih baik darinya? Dan saya sering dibenci oleh orang-orang yang berantakan dan sampah. Apakah ini masih pemuda terbaik di dunia? Saat itu, saya adalah pemuda nomor 1 di dunia. Dari wanita berusia 100 tahun hingga 3 gadis kecil. Mereka semua menyembah saya siang dan malam. Dan gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya ingin tidur dengan saya selama 1 malam tetapi tidak bisa. Wind Lightning, kamu telah datang ke dunia ini dan tetap low profile begitu lama. Saatnya bagimu untuk meledak. Kamu harus pergi dari sini setelah tahun baru. Jika kamu tidak meledak, setelah aku pergi, semua orang akan berani bersumpah pada ayah dan anak perempuan Liu Chenming. Omi berbaring di tempat tidur, berpikir dalam pikirannya, melihat bahwa yang pertama dan kedua dari 10 pemuda yang luar biasa, menerima pemberitahuan yang rusak, disembah oleh orang-orang kota. Sementara dia, banteng yang sebenarnya, bersembunyi di sarangnya dan tidak ada yang tahu tentang itu. Dan kemudian mengingat bahwa sekali, dia adalah yang termuda pertama di dunia dalam angin dan awan cahaya. Membuat banyak orang yang menyembahnya. Jadi, Omi sangat kesal. Menemukan bahwa dia benar-benar agak rendah hati. Begitu dia sepertinya bukan karakter seperti itu ah. Saya tidak tahu apakah itu karena tubuh ini. Kepribadiannya sedikit berubah. Sedikit tidak cukup tangguh. Sedikit perasaan merayu sekarang. Windlight Cloud adalah nama kehidupan Omi sebelumnya. Nama ini, di dunianya, dengan sangat keras. Saat ini, di hotel tertentu, Su Meiqian minum banyak anggur bersama rekan-rekannya. Kapten Su, saya ingin bersulang untuk Anda dan memberi selamat kepada Anda karena telah menjadi salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa. Terima kasih, Su Meiqian berkata dengan wajah merah. Dia sudah minum banyak anggur dan hendak mengangkat gelasnya ketika Hua Tianfeng sibuk berkata, Meiqian, jangan minum terlalu banyak. Biarkan aku minum untukmu. Hua Tianfeng ingin memblokir anggur untuk Su Meiqian. Ini juga merupakan teknik untuk menyambut gadis-gadis. Sayangnya, meskipun Su Meiqian pusing karena minum, otaknya belum bingung. Dia tidak memiliki perasaan untuk Hua Tianfeng. Jadi dia tidak ingin Hua Tianfeng memblokir anggur untuknya. Jika tidak, hubungan akan menjadi semakin rumit. Tidak, aku masih bisa minum. Su Meiqian meminum semuanya sekaligus. Tidak memberi Hua Tianfeng kesempatan untuk melindunginya dari anggur. Dia tidak ingin sedekat dia dengan Hua Tianfeng. Rekan-rekan lain datang untuk bersulang. Kapasitas minum Su Meiqian tidak terlalu baik. Meskipun dia adalah seorang praktisi seni bela diri. Su Meiqian tidak ingin memberi Hua Tianfeng kesempatan untuk memblokir anggur. Jadi dia meminum semuanya sendiri. Pada pukul 11 malam, semua orang telah pergi. Dan Su Meiqian sudah mabuk dan berbaring di atas meja. Kapten Hua, kita akan pergi dulu kalau begitu. Rekan-rekan pergi berbondong-bondong. Oke, hati-hati. Serahkan Kapten Su padaku. Aku akan membawanya pulang. Kata Hua Tianfeng. Segera. Hanya Hua Tianfeng yang tersisa. Bersama dengan Su Meiqian yang sedang berbaring. Hua Tianfeng terengah-engah. Su Meiqian.
Malam ini kita akan memasak nasi mentah. Kamu secara alami akan menyukaiku. Hahaha. Pelayan. Ambilkan aku kamar. Oke, hotel ini bukan hanya untuk makan. Ada juga penginapan. Jadi Hua Tianfeng langsung meminta pelayan untuk mendapatkan kamar di departemen kamar tamu. Hua Tianfeng meminta pelayan untuk membantu Su Meiqian ke kamar. Saat ini, Omi bersiap untuk tidur. Pada saat itu, panggilan dari hacker Little Beauty datang. Hei, apa yang terjadi di tengah malam? Jangan bertanya padaku. Apakah kamu sudah tidur? Saudara Su Chen. Baru saja akan tidur. Kakak Omi. Kamu sudah lama tidak aktif sebagai pecundang. Dan sekarang seseorang akan memperkosamu. Apakah kamu peduli? Don terkejut. Siapa yang akan memperkosa siapa? Omi bertanya. Su Meiqian akan diperkosa. Perangkat lunak saya hanya menyatukan informasi. Su Meiqian mabuk. Dan bosnya membuka kamar tanpa persetujuan. Sepertinya mencoba memperkosanya. Omi segera duduk dari tempat tidur dan bersenandung. Betapa berani. Berani memperkosa saudara perempuan mantan pacar saya. Saya akan bertanggung jawab atas kekalahan yang satu ini. Omi sudah mengakui dalam hatinya bahwa Suyan adalah mantan pacarnya. Jadi, Su Meiqian dia akan merawatnya sedikit lebih banyak dari dalam. Mendengar bahwa bos Su Meiqian ingin memperkosanya, Omi segera bangkit. Tidak jauh dari rumahmu. Lightspeed Hotel. Kamar 1506. Cepat dan pergi Omi dengan flamboyan mengenakan pakaian hitamnya. Lalu berlari ke Lightspeed Hotel. Pada saat ini, di kamar hotel ini, Hua Tianfeng diam-diam membuka pintu dan masuk. Hanya untuk melihat Su Meiqian dibantu untuk berbaring di tempat tidur oleh petugas. Hehe. Meiqian. Setelah kita berhubungan seks, kamu secara alami akan menyukaiku. Hua Tianfeng tersenyum. Dia tidak ingin membuang begitu banyak waktu untuk mengejarnya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk bercinta terlebih dahulu. Dan keluarganya tidak lemah. Jadi tidak akan merugikan sama sekali bagi Su Meiqian untuk jatuh cinta padanya. Hua Tianfeng segera pergi ke tempat tidur. Pada saat itu, Su Meiqian sepertinya merasakan sesuatu dan menggulung. Kapten Hua, di mana ini? Su Meiqian sibuk bertanya. Michelle. Kamu mabuk dan aku sudah memesankanmu kamar. Hua Tianfeng tersenyum saat dia duduk di tempat tidur. Matanya agak ambigu. Kapten Hua, terima kasih telah mengatur kamar untukku. Tapi sudah larut. Kamu harus kembali. Aku perlu istirahat. Kata Su Meiqian. Meiqian, malam ini, aku tidak punya rencana untuk kembali. Aku juga ingin tidur di sini. Hua Tianfeng berkata dengan berani. Apa? Su Meiqian terkejut. Kapten Hua, bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Anda adalah atasan saya dan seorang petugas polisi. Hua Tianfeng tersenyum. Meiqian, menjadi seorang petugas polisi hanya untuk menghabiskan waktu. Selain itu, kamu harus bisa mengatakan bahwa aku menyukaimu akhir-akhir ini. Maaf, Kapten Hua, saya tidak punya perasaan terhadap Anda. Jika Anda tidak setuju, kita bisa menjadi teman baik. Hua Tianfeng sedikit marah ketika mendengar kata-kata Su Meiqian. Dia Hua Tianfeng setidaknya menerima pemberitahuan penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri. Tetapi dia sebenarnya ditolak oleh seseorang. Hua Tianfeng berkata, Meiqian, apa gunanya menjadi teman baik? Jika kita akan menjadi kekasih, kita memiliki usia yang sama. Dan keluarga saya tidak lemah. Saya menerima pemberitahuan penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri. Apakah saya sangat baik sehingga Anda tidak tergerak sama sekali? Jika saya bahkan tidak mengirim, saya benar-benar tidak tahu siapa yang bisa membuat Anda menyampaikan. Jangan katakan juga bahwa dua pemuda paling dekade ini di kota Linjiang telah menggerakkanmu. Anda harus tahu bahwa kekuatan saya, dua pemuda yang luar biasa itu. Su Meiqian sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Hua Tianfeng dan berkata, maaf, Kapten Hua, saya benar-benar belum memikirkan perasaan. Anda adalah pria yang luar biasa. Anda akan menemukan seorang gadis 10.000 kali lebih baik dari saya. Hua Tianfeng kesal dan memprakarsai kartu pria yang baik untuknya. Hua Tianfeng berkata, Meiqian, jadilah wanitaku. Maaf, aku tidak punya perasaan padamu. Su Meiqian dengan tegas menolak. Jika dia benar-benar memiliki perasaan terhadap Hua Tianfeng,
dia akan dengan senang hati membiarkan Hua Tianfeng memblokir minumannya untuknya ketika dia minum malam ini. Tetapi Su Meiqian tidak membiarkan memblokir satu gelas anggur pun. Su Meiqian berpikir bahwa Hua Tianfeng harus dapat melihat apa yang dia maksud. Hua Tianfeng memang melihat apa yang dia maksud. Dan itulah mengapa dia berpikir untuk berhubungan seks terlebih dahulu. Wajar untuk jatuh cinta padanya. Oh, Meiqian, jangan mendefinisikannya sepagi ini. Di mana aku tidak cukup baik untukmu, Hua Tianfeng. Saya sudah menerima pemberitahuan penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri. Dan sekarang keterampilan seni bela diri saya jauh lebih tinggi daripada milik Anda. Anda seharusnya memanfaatkan fakta bahwa itu saya berkemah untuk mendapatkan saya. Di seluruh kota Linjiang, apakah ada pemuda yang lebih luar biasa dariku, Hua Tianfeng? Apakah ada yang lebih baik dariku, Kapten Hua? Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Hua Tianfeng tersenyum. Meiqian, kamu mabuk. Kami polisi. Hua Tianfeng, apa yang kamu inginkan? Su Meiqian sedikit marah. Meiqian, ayo tidur bersama malam ini. Aku yakin kamu akan merasakan perasaanku setelah tidur bersama. Kamu tidak tahu malu. Su Meiqian tidak sopan. Hua Tianfeng juga tidak sabar dan bertanya. Su Meiqian, apakah kamu menarik seperti ini? Bagaimana jika aku dipaksa untuk tidur malam ini? Bisakah kamu menolak? Jika kamu berani melakukan itu, keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi. Meiqian, jangan lupa bahwa keluargaku, secara keseluruhan, diperkirakan lebih kuat dari keluargamu. Dan selain itu, kami mabuk dan tidak sadarkan diri malam ini sebelum kami berhubungan seks. Kamu, Su Meiqian mundur ke belakang. Hua Tianfeng berkata, kamu ingin melompat keluar jendela dan melarikan diri. Aku, Hua Tianfeng, memiliki keterampilan seni bela diri yang begitu tinggi. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk melompat. Hua Tianfeng, jangan paksa aku. Kamu tidak pantas menjadi polisi. Saya tidak peduli polisi menjadi. Menjadi polisi hanya untuk melakukan sesuatu untuk negara dan melatih diri saya untuk sementara waktu. Hua Tianfeng berjalan menuju Su Meiqian. Su Meiqian segera ingin melompat keluar dari jendela. Namun, pada saat berikutnya, Hua Tianfeng menggenggam pergelangan tangan Su Meiqian dengan satu tangan dan menarik dengan keras, melemparkan Su Meiqian kembali ke tempat tidur. Meiqian, jangan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Karena aku berani melakukannya. Aku secara alami telah mempertimbangkan semua konsekuensinya. Pada saat ini, Su Meiqian terlempar tak berdaya di tempat tidurnya. Hua Tianfeng jauh lebih kuat darinya. Dia tidak bisa menahan sama sekali. Apakah kamu tidak datang? Su Meiqian meraung. Tidak ada yang akan tahu bahwa Su Meiqian, kapten polisi kota Linjiang yang menggelegar dan berapi-api, memiliki momen yang tidak berdaya. Oh, Meiqian, jangan berpura-pura. Aku tidak percaya kamu masih perawan. Berpura-pura murni. Hua Tianfeng sisi dalamnya. Akhirnya, dia menunjukkan buasnya. Hua Tianfeng mencabut ikat pinggangnya, melemparkannya ke tanah, dan menerkamnya. Ah! Su Meiqian berteriak dan mencoba melarikan diri. Tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri dari genggaman Hua Tianfeng. Tepat ketika Su Meiqian sangat tidak berdaya sehingga dia pikir dia benar-benar akan kehilangan keperawanannya. Bayangan gelap berdiri di kepala tempat tidur. Dan bayangan itu berkata, pemerkosaan, apakah itu benar-benar menarik? Hua Tianfeng membalas karena dia bahkan tidak menyadarinya ketika ada orang tambahan di ruangan itu. Siapa itu? Hua Tianfeng memandang pria berbaju hitam dan berteriak. Omi berkata, satu kekalahan debu merah. Apa? Kamu adalah satu kekalahan debu merah. Hua Tianfeng terkejut. Dia datang ke sini untuk membantu Su Meiqian dalam menangkap Wan David Red Dust. Dia tidak menyangka Wan David Red Dust tiba-tiba muncul di depannya. Hua Tianfeng. Sebagai seorang petugas polisi, kamu memperkosa seorang bawahan. Kamu tahu hukum dan melanggar hukum. Kejahatanmu jauh lebih buruk. Satu kekalahan Red Dust. Kamu tepat pada waktunya. Hua Tianfeng marah. Ketika Su Meiqian melihat kemunculan tiba-tiba Wan David Red Dust, dia menangis gembira dan merasa ingin menerkam di dalam. Pertama kali tubuh bagian atas Su Meiqian dilihat oleh seorang pria. Itu adalah Wan David Red Dust. Kali ini, melihat Wan David Red Dust lagi,
Perasaan batin Su Meiqian tak terlukiskan. Su Meiqian segera memperingatkan. Satu kekalahan debu merah. Anda harus berhati-hati. Hua Tianfeng adalah ahli level 75. Suara Omi dingin saat dia berkata. Terima kasih, Kapten Su karena telah mengingatkanku. Hua Tianfeng bergerak dan meraung. Satu kekalahan debu merah. Aku akan menangkapmu hari ini. Setelah mengatakan itu, Hua Tianfeng menerkam Omi. Sosok Omi bergerak seolah-olah dia adalah hantu. Dan pada saat berikutnya, Hua Tianfeng dicekik oleh salah satu tangan Omi dan digantung di cermin. Ah, tubuh Su Meiqian bergetar. Ya Tuhan, dia juga menghangatkan satu kekalahan debu merah untuk berhati-hati. Siapa tetapi yang tahu bahwa satu kekalahan debu merah begitu kuat sehingga Hua Tianfeng, level 75, bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun, dan sekarang dicekik oleh Wan David Red Dust. Tergantung di langit-langit seperti kepiting. Su Meiqian melihat Wan David Red Dust. Tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba merasa. Wan David Red Dust begitu kuat. Udara kuat yang menggerakkan dari tubuhnya membuat detak jantung Su Meiqian semakin cepat. Apalagi, sudah lama tidak melihatnya. Merindukan perasaan. Lepaskan aku. Hua Tianfeng menggerakkan kakinya sekeras yang dia bisa. Tapi sayangnya, dia tidak bisa menyingkirkan Omi. Omi berkata dengan acuh tak acuh. Hua Tianfeng, kamu tahu hukum dan melanggar hukum dengan memperkosa bawahanmu. Hari ini aku tidak akan mengambil hidupmu. Aku hanya akan menyia-nyiakan darah hidupmu. Aku harap kamu akan mengubah caramu di masa depan. Tubuh Hua Tianfeng bergetar dan meraung. Kamu berani. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi hendak melakukannya ketika Su Meiqian sibuk berkata. Kekalahan debu merah. Bisakah kamu membiarkanku menanganinya kali ini? Oke, Su Meiqian menatap Omi dengan penuh permohonan. Omi berkata, dia hampir memperkosamu. Bukankah kamu ingin mengebirinya? Su Meiqian berkata, meskipun dia tidak pantas menjadi petugas polisi dan sampah, saya masih seorang petugas polisi. Jadi saya tidak akan menyalahgunakan hukuman mati tanpa pengadilan. Saya akan menelepon polisi sekarang dan membiarkan mereka menanganinya. Oke. Omi membanting Hua Tianfeng ke tanah. Langsung melukainya secara internal dan menyebabkan dia kehilangan kekuatan pertempurannya. Su Meiqian segera menelepon direktur. Hei, direktur. Cepat kemarilah. Hua Tianfeng mencoba memperkosaku. Aku di hotel sekarang. Itu adalah kekalahan debu merah yang muncul untuk menyelamatkanku. Kemarahan Hua Tianfeng berteriak, menutup telepon. Su Meiqian berkata, kepala suku akan segera datang. Hua Tianfeng akan dikeluarkan dari kepolisian. Apakah kamu hanya ingin membiarkan pergi seperti ini? Membersihkan tim. Ini bukan hukuman untuknya. Alis Su Meiqian memutar lurus. Jika dia benar-benar menghapus Hua Tianfeng, keluarga Hua Tianfeng pasti tidak akan berhenti. Dan kemudian jika dia marah pada keluarganya, semuanya akan lebih besar. Omi berkata, Kapten Su, tidak berguna. Anda adalah seorang petugas polisi yang akan menghadapi hal semacam ini. Apalagi orang biasa. Membiarkan saya menggantikan surga. Jangan, Su Meiqian berteriak. Namun, sudah terlambat. Selangkangan Hua Tianfeng adalah kaburnya darah dan daging. Ah, Hua Tianfeng berteriak kesakitan. Bang, Omi menendangnya dan menjatuhkannya. Ah, Su Meiqian menghela nafas tak berdaya. Tapi sudah dikebiri. Jadi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Kekalahan debu merah. Namun, saya ingin berterima kasih. Anda menyelamatkan saya untuk kedua kalinya. Dan saya, namun, telah mencoba untuk menangkap Anda. Tidak ada salahnya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Omi akan mundur. Tunggu. Su Meiqian berteriak. Apalagi yang ada di sana suara Don kesepian dan dingin. Su Meiqian tidak tahu apa lagi yang sedang terjadi. Tetapi begitu debu merah yang dikalahkan pergi, hatinya tiba-tiba gelisah karena dia tidak tahu kapan dia akan melihatnya lagi di lain waktu. Su Meiqian berbisik. Tidak apa-apa. Kamu bisa pergi. Omi melompat keluar jendela dan menghilang di malam hari. Su Meiqian berdiri di depan jendela. Melihat langit malam di luar. Hatinya memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Selamat tinggal ini. Dan lain kali, saya tidak tahu kapan saya akan melihatnya lagi. Omi kembali ke rumah, lalu pergi tidur. Malam ini, Su Meiqian berbaring di tempat tidurnya.
Tidak tidur sama sekali. Suatu malam sedang memikirkan kekalahan debu merah. Begitu lama. Setiap pertemuan. Setiap pertemuan. Jelas dalam pikiran. Memikirkan waktu ketika Wan David Reddas telah memotong celananya. Dia tidak bisa menahan senyuman. Sepertinya tanpa kebencian. Ketika dia memikirkan waktu itu, dia melihat bagian atas tubuhnya dan terbang bersamanya di pelukannya. Tanpa sadar dia tersipu. Terutama malam ini, ketika Wan David Reddas tiba-tiba muncul. Sosok dan aroma yang kuat itu membuat Su Meiqian tidak bisa melupakannya. Berlama-lama di pikirannya. Mungkinkah aku benar-benar menyukai Wan David Reddas? Su Meiqian terkejut dalam hati. Dia tidak pernah membayangkan seperti ini sebelumnya. Dan tiba-tiba sangat terkejut. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa seperti ini? Saya sebenarnya benar-benar memiliki perasaan khusus untuknya. Tidak heran Hua Tianfeng mengejar saya. Saya akan sangat tahan. Tidak heran saya akan sangat berhati-hati setiap kali seseorang menatap payudara saya. Ternyata saya benar-benar memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan untuk satu kekalahan Reddas di dalam diri saya. Su Meiqian sudah sangat yakin bahwa di dalam hatinya, dia benar-benar menyukai Wan David Reddas. Selama periode waktu ini, dia telah berdoa setiap hari agar satu kekalahan Reddas muncul. Berharap Wan David Reddas akan keluar untuk melakukan kejahatan. Tetapi sayangnya, dalam kasus setiap hari, tidak ada apa-apa tentang Wan David Reddas. Jadi dia selalu merasa sedikit tersesat di dalam. Dia berpikir bahwa dia hanya putus asa untuk menangkap Wan David Reddas. Tetapi sekarang dia berpikir bahwa dia tidak melakukannya. Tetapi dia ingin melihat Wan David Reddas. Ya Tuhan. Tidak. Saya seorang petugas polisi. Bagaimana saya bisa memiliki perasaan itu untuknya? Sama sekali tidak mungkin. Su Meiqian menahannya tanpa henti. Namun, Su Meiqian tidak dapat menyangkal fakta di dalam hatinya. Jika Wan David Reddas memeluknya, dia tidak akan memiliki perlawanan. Sedangkan jika Hua Tianfeng memeluknya, dia akan sangat tahan. Asumsi ini membuatnya takut merasa. Keesokan harinya, Su Meiqian tidak tidur sepanjang malam. Su Meiqian mengamati dirinya sendiri di cermin dan berkata dengan mengenali Kuyu. Saya benar-benar mengembangkan cinta untuknya. Saya minta maaf kepada negara. Saya mengecewakan orang-orang. Keesokan harinya, Omi mengantar Liona ke sekolah. Omi berpikir dalam hati saat dia mengemudi. Saya tidak ingin tetap rendah hati lagi. Saya ingin menyebarkan diri saya sendiri. Jika tidak, orang tidak akan tahu seberapa kuat saya. Dan ketika saya meninggalkan Linjiang, Liu Chenming tidak akan diintimidasi sampai mati. Sudah saatnya meledak. Biarkan semua orang di kota Linjiang gemetar. Biarkan orang-orang di kota tahu bahwa saya, Omi, adalah sosok yang tidak bisa dipusingkan. Sehingga di masa depan, orang tidak akan membesarkan ayah dan anak perempuan Liu Chenming lagi. Dan saya bisa pergi ke Akademi Seni Bela Diri setelah tahun baru tanpa khawatir. Pada saat ini, di forum jendela Linjiang, pos itu kemarin, Huangku, yang keenam dari 10 pemuda luar biasa, terbakar, benar-benar membara. Dan juga, identitas Omi telah mendesak. Dan ternyata itu adalah anak muda jahat nomor 1 di SMA Baiyun, Omi. Tampaknya Omi akan berada dalam masalah besar karena jenius tempat pertama dan kedua dari 10 pemuda luar biasa tampaknya sangat kesal tentang ini. Pada pukul 9 pagi, Linjiang City TV sedang melakukan program wawancara. Wawancara dengan Lin Chaofeng, pemenang tempat pertama dari 10 pemuda luar biasa, dan Bai Yijun, pemenang tempat kedua. Tuan rumah bertanya, Chaofeng, Yijun, sebagai dua pemuda paling berbakat di Linjiang dalam 10 tahun terakhir, apakah Anda merasakan tekanan? Lin Chaofeng menjawab, sejujurnya, sebagai pemuda paling berbakat di kota Linjiang, saya benar-benar sedikit stres. Bai Yijun, bagaimana kabarmu? Bai Yijun tersenyum. Baiklah, tetap bekerja keras. Tuan rumah bertanya, meminta Anda menjelaskan kepada kami bagaimana perasaan Anda ketika Anda menerima pemberitahuan dari Akademi Seni Bela Diri yang mengundang Anda untuk mendaftar. Lin Chaofeng berkata, ketika saya menerima pemberitahuan dari Akademi Seni Bela Diri, saya terkejut. Tetapi saya tidak terkejut karena saya sangat tahu bahwa itu hanya masalah waktu. Bai Yijun berkata,
Saya masih agak tidak percaya bahwa Akademi Bela Diri Suci akan mengambil inisiatif untuk mengundang saya ke sekolah. Tuan rumah bertanya. Sekarang seluruh kota Linjiang bangga padamu. Apa yang ingin kamu katakan kepada orang-orang kota? Lin Chaofeng berkata. Terima kasih atas cinta orang-orang kota. Saya tidak akan mengecewakan orang-orang kota. Bai Hijun berkata. Saya juga. Ketika saya pergi ke Akademi Seni Bela Diri, saya akan berlatih seni bela diri dengan baik. Pembawa acara bertanya lagi. Ngomong-ngomong, tadi malam di forum jendela Linjiang, seseorang menyampaikan berita bahwa Huangku memukul. Orang yang memukulinya juga seorang siswa sekolah menengah, bernama Omi. Apakah kamu tahu tentang ini? Lin Chaofeng berkata, saya sudah tahu. Sebagai tempat ke-6 dari 10 pemuda luar biasa, Huang Kui dipukuli oleh seorang siswa sekolah menengah. Saya sangat kecewa pada Huang Kui. Bai Hijun tersenyum dan tidak berkomentar. Moderator bertanya, Chao Feng, sebagai tempat pertama dari 10 pemuda luar biasa, apa pendapatmu tentang orang ini Omi? Banyak orang mengatakan dia akan setidaknya ketiga jika dia pergi ke penjurian. Bukan begitu? Lin Chao Feng ingin meledak, tetapi dia menahan diri. Lin Chao Feng, Omi memukuli Huangku. Saya pasti akan turun tangan sebentar dalam hal ini. Lagi pula, sebagai yang pertama dari 10 pemuda luar biasa, saya berkewajiban untuk membela nama 10 pemuda yang luar biasa. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin pergi ke SMA Baiyun dan memukuli Omi? Tuan rumah bertanya. Lin Chaofeng berkata, sebagai salah satu dari 10 pemuda luar biasa, saya tidak bisa memukuli orang. Selain itu, bahwa Omi pasti tidak akan berani melawan saya. Pembawa acara berkata, mari kita terhubung dengan Omi secara langsung di acara kami. Bagaimana penguatannya? Lin Chaofeng mengangguk dan berkata, bagus, mari kita menghubungkan dia hidup-hidup kalau begitu. Pada saat ini, seluruh masyarakat kota Linjiang sedang menonton wawancara. Beberapa menontonnya di TV, beberapa menontonnya di forum, dan beberapa menontonnya di ponsel mereka. Di satu kantor, Liu Chenming duduk di mejanya, menonton wawancara di komputernya, dan tersenyum ketika dia mendengar pembawa acara mengatakan bahwa dia ingin terhubung dengan Omi. Di kantor kelas atas lainnya, Song Daitian memegang ponsel dan menonton wawancara ini di teleponnya. Pada saat ini di dalam mobil, seorang CEO cantik sedang mengendarai mobil. Radio di dalam mobil juga memutar versi radio dari program wawancara ini. Dan ketika dia mendengar radio mengatakan bahwa tautan langsung ke Omi, dia diam-diam berkata, sudah lama sejak saya melihat anak ini Omi. CEO cantik ini tak lain adalah Meng Wenqi. Di salah satu kantor Biro Keamanan Umum, Su Meiqian juga menonton program ini. Su Meiqian juga cukup mengagumi Lin Chaofeng dan Bai Hijun. Jika bukan karena pemilihan 10 pemuda luar biasa, Su Meiqian bahkan tidak tahu bahwa itu ada 2 orang lain di kota Linjiang selain dia yang telah menerima pesanan dari Akademi Seni Bela Diri. Tentu saja, fakta bahwa itu Su Meiqian telah menerima pesanan dari Akademi Seni Bela Diri tidak diketahui oleh semua orang kecuali Hua Tianfeng. Jika tidak, Su Meiqian pasti akan berada di urutan ketiga dalam 10 pemuda luar biasa terdalam. Omi sedang duduk di kelas, ketika teleponnya berdering. Halo, Omi mengambilnya. Halo, apakah kamu Omi? Pembawa acara bertanya. Jangan berkata, apa yang kamu inginkan dariku? Saya di kelas. Jangan ganggu saya jika Anda tidak enak. Banyak yang membenci Omi ketika mereka mendengar kata-katanya. Omi ini. Dan nadanya terseret. Pembawa acara program tersebut berkata, halo, Omi. Saya Xiaoma. Pembawa acara wawancara Today's Matters Linjiang City TV. Omi berkata, oh, maaf. Aku belum pernah mendengar tentangmu. Pembawa acara itu agak menekan. Begitu banyak penonton yang menonton. Tetapi dia benar-benar mengatakan dia belum pernah mendengar tentang dia, membuatnya sedikit malu. Oh, Omi, seperti ini. Kami sedang melakukan program wawancara sekarang. Omi berkata langsung sebelum pembawa acara bisa menyelesaikan. Maaf, saya tidak tertarik menjadi pewawancara Anda. Anda dapat menemukan orang lain. Pembawa acara tiba-tiba dimarahi di dalam hati. Siapa yang mencarimu untuk menjadi tamu? Hanya karena kamu juga layak menjadi tamu kita. Omi, kamu salah paham.
Kami tidak mencarimu untuk menjadi tamu kami. Kami melakukan program ini sekarang. Dan tamu kami adalah Lin Chaofeng, pemenang tempat pertama dari 10 pemuda luar biasa. Dan Bai Yijun, pemenang tempat kedua. Kami menghubungkan Anda secara langsung sekarang. Mengerti? Oh, sambungkan aku untuk apa? Bisakah aku membantumu? Inilah masalahnya. Anda menekan saluran kuning tadi malam. Dan banyak tontonan kami sangat ingin terhubung dan kami ingin memanfaatkan koneksi untuk mewawancarai Anda secara online. Apakah kamu punya waktu? Omi awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak punya waktu. Dia tidak tertarik. Namun, Omi berpikir bahwa sudah waktunya untuk menjadi profil tinggi dan tidak low profile. Jadi Omi mengangguk dan berkata, ada waktu. Oke, terima kasih atas kerja sama Anda. Kalau begitu mari kita mulai. Rekan Omi, apakah benar tentang fakta bahwa Huangku peringkat ke-6, 10 pemuda luar biasa tadi malam, dipukul olehmu? Apa pendapatmu tentang ini? Omi berkata, memang benar, Huang Duan sebodoh itu. Hanya kekuatan yang bodoh. Tetapi juga berani menyampaikan ceramah apapun. Bodoh dan meminta saya untuk naik untuk berdemonstrasi. Lalu saya 3 pukulan sampai dia pingsan. Pada saat ini, di suatu tempat, Huang Duk sedang berbaring di tempat tidurnya. Dan ketika dia melihat suara Omi di acara itu, dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Huang Duk baru saja bangun tadi malam setelah tidak sadarkan diri. Pembawa acara bertanya lagi. Omi, sepertinya kamu benar-benar kuat. Banyak orang mengatakan bahwa jika kamu juga berpartisipasi dalam seleksi, kamu bisa menjadi tempat ketiga pemuda yang luar biasa. Apa pendapatmu tentang ini sendiri? Apakah Anda pikir Anda bisa menilai diri Anda ketiga? Omi berkata, siapa bilang aku hanya bisa mendapatkan tempat ketiga? Memanggil dia keluar dan aku berjanji untuk tidak membunuh. Ah, jadi apa maksudmu? Kamu ingin tempat pertama. Tuan rumah terkejut. Di acara itu, Lin Chaofeng sangat kesal ketika mendengar nada arogan Omi. Dan dia benar-benar ingin mengambil telepon tuan rumah dan berbicara dengan Omi. Omi berkata, ada apa dengan tempat pertama? Siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama selain saya? Pembawa acara tertawa dan bertanya, Omi, jika Anda ingin menjadi nomor 1, apa yang Anda ingin orang nomor 1 saat ini? Lin Chaofeng, lakukan. Pembawa acara berusaha menampilkan sarkastik di dalamnya, tetapi tidak membuatnya jelas. Lagi pula, itu adalah pertunjukan langsung dan begitu banyak tontonan yang menonton. Omi berkata, dia bisa melakukan apa yang dia suka. Dia bukan tembakan besar. Pada saat ini, di acara itu, Lin Chaofeng yang duduk di samping berwarna hijau. Kata-kata Omi sangat tidak menghormatinya. Tidakkah dia tahu bahwa orang-orang kota bangga padanya? Pada saat ini, banyak penonton yang memarahi Omi karena begitu sombong. Bahkan Su Meiqian dan yang lainnya yang mengenal Omi merasa bahwa Omi agak terlalu sombong. Pembawa acara bertanya lagi, Omi, Lin Chaofeng dan Bai Yijun. Keduanya menerima undangan dari Akademi Seni Bela Diri dan merupakan pemuda paling berbakat di kota Linjiang dalam 10 tahun terakhir. Menjadi kebanggaan orang-orang kota. Apa pendapatmu tentang ini? Omi bingung. Menerima pemberitahuan yang rusak. Tetapi sebenarnya sensasional kota. Juga yang paling jenius dalam 10 tahun. Juga kebanggaan orang-orang kota. Moderator. Apakah Anda benar-benar ingin saya mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Katakan yang sebenarnya. Omi berkata. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengatakan apa yang ada di hatiku. Jangan salahkan aku setelah itu. Dalam hati saya, bahwa apa yang Lin Chaofeng apa Bai Yijun 10 orang muda yang luar biasa semuanya adalah sampah. Orang-orang Linjiang menyembah sampah ini seperti harta karun. Su Chen saya memberikan. Saya benar-benar merasa sedih untuk orang-orang di kota di dalamnya. Pembawa acara sangat marah. Omi, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tidak apa-apa untuk menghina orang-orang kota. Tetapi jangan menghina Lin Chaofeng dan Bai Yijun. Apakah Anda tahu apa artinya mereka menerima pemberitahuan undangan untuk mendaftar di Akademi Wulin? Mewakili bahwa itu mereka adalah jenius yang disertifikasi oleh Akademi Seni Bela Diri. Anda, seorang siswa sampah sekolah menengah. Anda berani menyampaikan mereka, tuan rumah tidak bisa mengendalikan dirinya dan menjadi marah. Omi tertawa.
Dengar, kamu menyuruhku untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan kamu memarahiku bahkan setelah aku mengutarakan. Sepertinya kamu juga tuan rumah sampah. Program wawancara Anda ini mungkin adalah program yang licin dan menyanjung juga. Pada titik ini, Lin Chaofeng tidak bisa mendengarnya lagi dan berseru dengan marah. Omi, aku Lin Chaofeng. Oh, kamu Lin Chaofeng. Apa? Kamu ingin mewawancaraiku juga? Jangan bertanya padaku. Lin Chaofeng gas itu. Marah. Omi, apa yang kamu? Aku mewawancaraimu. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Oh, memang. Kamu benar-benar tidak pantas untuk diwawancaraiku. Omi, kamu punya nyali untuk mengatakan itu lagi. Lin Chaofeng meraung. Pembawa acara sibuk mengingatkan. Chaofeng, kamu sedang merekam pertunjukan. Perhatikan gambarmu. Lin Chaofeng berseru. Saya membayangkannya. Tuan rumah tidak berdaya. Omi berkata. Hei, itu. Lin Burning Feng. Kualitasmu sepertinya rendah ah. Sejauh yang aku tahu, Akademi Seni Bela Diri tidak menerima siswa dengan berkualitas rendah. Kamu pulang dan dengan cepat mengeluarkan medali emas untuk melihat apakah itu palsu. Rumput kamu. Aku dipanggil Lin Chaofeng. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Lin Chaofeng terbakar. Oh, lupakan saja. Berbicara dengan seseorang dengan kualitas buruk seperti itu menurunkan citraku. Itu saja. Omi menutup telepon. Lin Chaofeng sangat marah di lokasi pertunjukan. Meraung pembohong. Dia tidak menyembah orang kota. Tidak berharap dipermalukan oleh Omi di depan begitu banyak penonton. Tuan rumah juga tidak bisa berkata-kata. Koneksi langsung yang baik dibuat dalam hal ini. Namun, ini hanya bisa disalahkan pada kesombongan Omi. Dia sangat marah di depan begitu banyak penonton. Dan mengatakan kebanggaan orang-orang kota menjadi terak. Pada saat ini, tidak hanya Lin Chaofeng yang marah. Orang-orang kota sangat marah. Saat ini di ribuan rumah, banyak orang menatap layar, menyaksikan reaksi Lin Chaofeng, sambil mengutuk Omi karena idiot. Liu Chenming cukup tidak percaya saat ini. Omi sebenarnya sangat gila. Ini membuat orang-orang kota mengutuk Omi ah. Su Meiqian dan yang lainnya juga setuju. Tentu saja, semua orang berpikir bahwa Omi bodoh. Tidak ada yang mengira bahwa Omi benar-benar memiliki kekuatan untuk bermain dengan Lin Chaofeng. Hanya saja Omi bodoh dan tidak memiliki kekuatan. Jika Omi ada di sana Omi tidak akan berani menjadi begitu gila. Tuan rumah berkata kepada Lin Chaofeng yang jengkel. Chaofeng, jangan marah. Tidak perlu marah pada siswa yang bodoh. Lin Chaofeng mengamuk. Grifter bodoh Omi memanggilku sampah. Apakah pertanda aku tidak bisa marah? Tanyakan kepada kota apakah mereka marah. Dia aku bilang sampah. Tanyakan pada orang-orang kota apakah aku sampah. Pembawa acara menghela nafas. Wawancara baru saja dimulai. Bagaimana Anda merekamnya dengan 1 jam atau lebih untuk pergi? Lin Chaofeng tiba-tiba berdiri dan berkata, maaf, saya tidak merekam pertunjukan. Saya akan pergi ke sekolah menengah Baiyun untuk mencari Omi. Tuan rumah terkejut. Sibuk menarik Lin Chaofeng. Membujuk Chaofeng. Pengendapan telur. Penyelesaian telur Program ini hanya direkam lebih dari 10 menit. Masih ada 1 jam sebelum akhir. Anda tidak bisa tiba-tiba pergi Pembawa acara juga ditekankan Program rekaman pertama tidak setengah dari tamu untuk berlari. Dan juga wawancara langsung. Lin Chaofeng berkata, maaf, saya harus pergi ke sekolah menengah Baiyun sekarang. Setelah mengatakan itu, Lin Chaofeng pergi tidak peduli bagaimana tuan rumah menarik, meninggalkan Bai Yijun sendirian. Bai Yijun memandang Lin Chaofeng yang berangkat dan berkata, maaf, tuan rumah, saya juga tidak merekam ini. Setelah mengatakan itu, Bai Yijun juga melarikan diri. Pembawa acara itu dengan sedih berseru, ya Tuhan. 2 tamu telah melarikan diri. Saya mewawancarai rambut ayam Omi, saya membencimu. Jika ada penyesalan, tuan rumah tidak akan pernah menghubungkan Omi secara langsung. Dan tidak menghubungkan Omi. Sehingga para tamu tidak akan marah dan melarikan diri. Pada saat ini, banyak pemirsa yang menonton siaran langsung segera mematikan TV mereka dan menutup sekolah menengah Baiyun dengan api. Lin Chaofeng lari ke White Cloud High School. Jadi cepat dan pergi ke White Cloud High School. Liu Chenming juga pergi ke sekolah menengah Baiyun hal pertama.
Stasiun TV tidak punya pilihan selain membiarkan membawa acara membawa kamera dan mengikuti Lin Chaofeng. Pemirsa, kami sedang melakukan wawancara khusus untuk episode ini. Kami sedang dalam perjalanan ke sekolah menengah Baiyun. Mobil di depan kami adalah milik Lin Chaofeng. Pengemudi, cepat dan jangan kehilangan dia. Begitu banyak orang yang tidak bisa pergi bisa melihat apa yang terjadi di belakang mereka di TV lagi. Dan sangat menantikannya. Omi sedang bermain game ketika panggilan datang dari Liu Chenming. Halo, Paman Willow, Omi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Kata Willow Chenming. Paman Willow, apa masalahnya? Omi bertanya entah bagaimana. Omi tidak tahu bahwa begitu banyak orang akan tahu tentang koneksi acara itu wawancara. Hingga Omi itu hanya menjawab telepon. Omi, apa yang baru saja kamu katakan? Aku melihatnya di acara itu. Acara wawancara itu berlangsung. Ya, banyak orang di kota Linjiang menonton pertunjukan ini ya. Kita semua melihat apa yang baru saja kamu katakan. Lin Chaofeng sangat marah padamu sehingga dia melemparkan wawancara di tempat dan sangat marah sehingga dia ingin datang dan menyelesaikan skormu. Dia sedang dalam perjalanan ke SMA Baiyun saat ini. Oh, Omi tertawa. Omi, kenapa kamu masih tertawa begitu tenang? Paman Liu, lebih baik datang mencariku. Aku tidak ingin tetap low profile akhir-akhir ini. Menutup telepon. Omi terus bermain dengan ponselnya. Tidak berpikir sama sekali. Lin Chaofeng itu benar-benar menganggap dirinya sebagai bawang. Tetapi juga meninggalkan wawancara untuk datang kepadanya. Omi akan membuatnya menyesal datang. Sama seperti Omi tidak ingin rendah hati. Pada saat itu, telepon Omi berbunyi lagi. Itu dari Su Meiqian. Kapten Su, ada apa? Omi bertanya. Omi, kamu telah menyinggung Lin Chaofeng. Kapten Su, apakah Anda secara khusus menelepon hanya untuk memberi tahu saya itu? Omi, aku menelepon untuk peduli padamu karena kamu adalah mantan pacar adikku. Dan adikku menyuruhku untuk lebih menjagamu sebelum dia pergi. Dan itulah alasan aku memanggil untuk peduli padamu. Dan kamu masih berbicara seperti ini. Baiklah. Terima kasih. Aku benar-benar tidak membutuhkanmu untuk peduli. Aku tidak berbicara denganmu. Aku hampir sampai di sekolah. Mobil Lin Chaofeng tidak jauh di depanku. Oh, benar saja. Tidak lama sebelum mobil Lin Chaofeng melaju ke sekolah menengah Baiyun. Sementara seluruh sekolah berada di kelas, terdengar teriakan dari bawah gedung. Omi, keluarlah ke sini. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Para siswa dan guru yang berada di kelas terkejut karena para siswa tidak menonton acara wawancara ini sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Semua siswa keluar dari kelas mereka dan berdiri di koridor untuk menemukan bahwa sekolah tiba-tiba begitu ramai dan ada begitu banyak orang dari komunitas. Seorang pemuda berdiri di ruang terbuka di bawah gedung sekolah, diikuti oleh seorang pria yang membawa kamera. Pemuda ini adalah Lin Chaofeng yang sama yang baru saja dengan marah melemparkan wawancara dan datang ke SMA Baiyun untuk menyelesaikan skor dengan Omi. Bahkan stasiun TV telah menyusul. Lin Chaofeng berdiri di depan gedung sekolah dan berteriak. Siapa Omi? Keluar. Hek, keluar. Aku berjanji untuk tidak membunuh. Omi berdiri di koridor gedung sekolah. Semua siswa berbicara. Tidak tahu apa yang terjadi. Liona sibuk. Ada apa? Tommy. Mengapa seseorang mengganggumu lagi? Dan ada kamera yang mengikutimu. Apa yang terjadi? Omi tertawa dan menjelaskan. Idiot yang memanggil saya di bawah. Yang pertama dari 10 anak muda yang luar biasa. Sepertinya melakukan semacam talk show. Dan membawakan acara menghubungkan saya secara langsung. Dan saya mengatakan sesuatu yang memandang rendah dia. Dan kemudian dia meninggalkan pertunjukan dan datang untuk menyelesaikan skor dengan saya. Oh. Itu datang cukup cepat. Baik Liona dan Carlos tidak bisa berkata-kata. Jadi itulah yang terjadi. Pada saat ini, penonton di depan TV sedang menatap layar, yang memiliki sekolah menengah Baiyun di latar belakang. Dan Lin Chaofeng berteriak di sebuah gedung sekolah, Omi, keluar. Pada saat itu, dalam gambar TV, seseorang tiba-tiba melompat dari lantai 5 gedung pengajaran. Dan banyak orang di antara penonton yang kagum. Kamera langsung fokus pada orang yang melompat turun. Dia justru Omi. Lin Chaofeng melihat Omi dan rahasia gigi karena marah. Kamu adalah Omi yang baru saja terhubung langsung. Tepat sekali.
Pemuda Kokni. Dan Anda telah menemukan jalan Anda ke sekolah saya, kata Don Omi. Siapa yang kamu panggil pemuda berambut ayam? Lin Chao Feng sangat marah. Oh, apakah ada pemuda berambut ayam lainnya di sini? Kata Omi. Tapi Omi melihat Su Meiqian tidak jauh begitu matanya terbuka. Omi benar-benar mengerti. Tidak jauh dari sana. Su Meiqian menekan. Omi bahkan memarahinya. Su Meiqian bernama pemuda luar biasa. Dia tidak mendaftar untuk dirinya sendiri. Bahkan tidak tahu siapa yang mendaftar untuknya. Pada saat ini, seorang wanita di sebelah Lin Chao Feng berkedip. Omi, jangan terlalu sombong. Tolong hormati pemuda luar biasa. Oke. Jam tangan Don Omi beralih ke wanita itu. Siapa kamu lagi? Jangan bilang kamu juga seorang pemuda Kokni. Kamu, wanita itu sangat marah dan hanya berkata untuk membiarkan menghormati pemuda terhormat itu. Dan dia berteriak pemuda berambut ayam lagi. Pada saat itu, saudara kamera yang membawa kamera di sisinya berkata, dia Bai Jun. Tidak mengenalnya, Omi benar-benar tidak tahu. Dia tidak memperhatikan pemuda berambut ayam. Di mana dia akan tahu? Kakak laki-laki kamera itu tidak bisa berkata-kata. Kamu bahkan tidak mengenal Bai Jun. Tempat kedua dari 10 pemuda luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu berasal dari kota Linjiang. Apakah seseorang dari kota Linjiang harus tahu tempat kedua dari pemuda berambut ayam? Omi memutar matanya ke arah kakak kamera itu. Pada titik ini, penonton kota tidak bisa berkata-kata. Omi satu suap pemuda bulu ayam. Benar-benar sangat membenci pemuda yang luar biasa ah. Lin Chao Feng memandang Omi dengan mata dingin. Pada saat ini, melihat Omi begitu sombong di tempat, dia malah menjadi tenang. Omi, kamu benar-benar sombong. Baik, maka aku, pemuda berambut ayam tempat pertama, akan membiarkanmu mengalaminya. Omi berkata, bagaimana cara mengalaminya? Lin Chao Feng menutup gigi dan berkata, Omi, karena kamu sangat membenci pemuda luar biasa. Aku bertanya padamu sekarang, apakah kamu berani menerima tantanganku? Kamu menantangku, ya. Aku tidak ingin berduel dengan seseorang sepertimu. Tapi kamu terlalu sombong. Jadi aku harus mengedepankan martabatku dan mengambil inisiatif untuk menantangmu. Saya ingin Anda, serta orang-orang kota, tahu apakah saya, Lin Chao Feng, adalah kebanggaan kota Linjiang. Omi terkekeh. Ya, Omi aku sangat tertarik. Lin Chao Feng menyuruh dan menyuruh semua orang mundur 10 meter. Segera. Ruang terbuka di depan gedung sekolah kosong dengan radius 10 meter. Omi dan Lin Chao Feng berdiri di lingkaran, dihadiri oleh penonton yang padat. Lin Chao Feng berkata dengan dingin, Omi, di depan penonton kota, jangan katakan bahwa aku, pemuda luar biasa pertama, menghinamu, aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Omi berkata dengan jijik, Lin Chao Feng, jika aku jadi kamu, buru-buru saja ke sini. Jangan berpura-pura membandingkan. Selamatkan akhir yang buruk nanti. Baiklah, Omi. Hari ini aku akan berjuang untuk kehilangan citraku untuk menghancurkanmu. Kamu sombong dan bodoh. Pemuda berambut ayam. Memang satu lebih dari sekadar analogi konyol. Konyol kamu. Aku akan menidurimu sampai mati. Lin Chao Feng berteriak. Kakinya terpental dan meledak ke arah Omi. Pedang di tangannya dikeluarkan dengan swoosh saat dia memantul di udara. Pada saat ini, penonton kota yang menonton pertunjukan menahan napas. Tidak memasukkan mata mereka karena takut kehilangan detail apapun. Omi juga tidak ingin tetap low profile hari ini. Jadi dia juga melompat di udara dengan sedikit kedua kaki. Omi, matilah. Lin Chao Feng menusuk pisau di dada Omi. Omi mencemooh dan tidak menggunakan pedangnya. Langsung mencuat pedang Lin Chao Feng dengan kepalan tangan. Kekuatan yang luar biasa. Kejutan itu mematahkan pedang Lin Chao Feng menjadi mengundang bagian. Lin Chao Feng tercengang. Bang! Pada saat ini, Omi memukul dada Lin Chao Feng dengan telapak tangannya. Lin Chao Feng mencoba menghindar. Tapi sayangnya, Omi terlalu kuat. Lin Chao Feng berteriak saat dia jatuh dari udara ke tanah. Menghancurkan lubang di lempengan batu tanah. Minimal, Omi berteriak dan menyapu dari udara dengan tendangan lain. Bang! Tendangan itu menyapu keras tubuh Lin Chao Feng. Puff! Lin Chao Feng menyemburkan seteguk darah dengan pembohong. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.